Hai, dari dulu ada satu hal yang selalu gue cari tahu dalam hidup gue, yang seringkali bikin gue galau juga, yaitu jawaban atas pertanyaan, nanti kalau udah gede mau jadi apa? Pas gue lulus SMA, gue nggak tahu mau kuliah di mana, bahkan sukanya apa juga gue nggak tahu. Akhirnya gue tes kedokteran iya, arsitek iya, manajemen iya, akuntansi iya, bioteknologi iya. Gue tes banyak hal dan gue melihat semuanya kayak biasa-biasa aja gitu. Akhirnya gue kuliah jurusan akuntansi. Pas semester akhir, kegalauan ini muncul lagi. Gue nggak tahu mau jadi apa, gue juga nggak tahu mau kerja di mana. Tapi untungnya waktu itu ada salah satu alumni datang ke kampus gue. Beliau sharing pengalamannya kerja di salah satu Big Four companies di Jakarta. Buat yang belum tahu Big Four itu apa, itu adalah 4 perusahaan besar yang paling banyak diminati oleh anak-anak akuntansi. Abis dengerin beliau cerita, saat itu aku langsung menetapkan abis lulus gue mau apply jadi auditor di Big Four. Alhasil gue apply dan puji Tuhan banget gue keterima. Jadi gue menjalani pekerjaan pertama gue sebagai auditor di Big Four ini. Seiring berjalannya waktu gue sangat menikmati. Gue ketemu sama banyak orang-orang hebat, tapi di satu sisi, gue bertanya kepada diri gue sendiri, sebenarnya ini yang gue mau atau bukan sih? Oke, tapi gue nggak ngelakuin apa-apa karena gue nggak mau gegabah, jadi gue kasih waktu lagi ke diri gue untuk berpikir, untuk menilai. 2 tahun kemudian, gue tetap bekerja sebagai auditor dan tetap memberikan yang terbaik, tapi di titik itu, gue makin yakin bahwa oke, ini bukan tujuan akhir gue. Saat itu gue mulai cari peluang-peluang lain dan pada zaman itu perusahaan startup e-commerce itu lagi booming-boomingnya. Akhirnya gue sama teman-teman gue coba apply ke sana dan puji Tuhan banget diterima. Gue benar-benar berharap sih gue bisa cocok di perusahaan ini. Setelah beberapa bulan gue masuk ke sana, kerja masih di field gue sebagai accountant, gue enjoy, but again, gue merasa something is still missing here. Oke. Sampai pada pertengahan 2020, tahun lalu, itu awal pandemi ya, TikTok lagi happening. Dan gue salah satu orang yang cobain bikin konten di TikTok. Awalnya cuman iseng-iseng aja sih, gue bikin konten buat isi waktu luang, tapi tanpa gue sadari gue banyak menghabiskan waktu, tenaga, dan energi gue di sini. Tapi gue enjoy ngelakuinnya. Jadi gue pulang kantor sampai rumah jam 8, gue langsung ambil handphone, bikin video sampai jam 11-12 malam, habis itu gue mandi, gue tidur, habis itu besok pagi bangun lagi, kerja lagi, malamnya kayak gitu lagi, dan seterusnya. Weekend pun juga gue banyak menghabiskan waktu gue untuk bikin video. Jadi gue mengurangi banget waktu main gue sama teman-teman. Tapi gue enjoy ngelakuinnya. Di situ gue baru mikir, apa jangan-jangan ini adalah hal yang dari dulu gue cari. Dan setelah beberapa bulan gue kerja di startup ini sambil ngelakuin TikTok on the side, gue mulai ngebandingin antara 2 pekerjaan ini, kira-kira mana yang paling cocok buat gue. Di saat itu gue mikir, kayaknya pekerjaan gue di startup ini juga bukan tujuan akhir gue deh. Akhirnya dari situ gue analisis lebih dalam lagi, gue ambil kertas HVS, gue list down, list pro dan cons-nya. Abis itu gue diskusi sama bokap gue, sama kakak gue, sama teman-teman gue, sampai pada akhir kesimpulannya adalah, oke, gue mau resign, gue mau seriusin di TikTok. Mikir apa coba gue? Gue ninggalin semuanya demi jadi TikToker, guys. Keputusan ini juga bukan tanpa drama loh. Papaku awalnya bener-bener against banget. Teman-teman aku juga pada bilang, Gan, lu tuh kok gak bersyukur banget sih? Udah dikasih kesempatan emas depan mata lo, tapi lo sia-siain aja gitu. Oke. Saat itu gue mikir, iya, kesempatan emas buat orang lain tuh sebenarnya belum tentu kesempatan emas juga loh buat kita. Begitu pula dengan sebaliknya. Dan saat itu yang gue tahu adalah gue harus terus mencoba.
And here I am now. Hari ini aku hadir di sini bukan sebagai accountant, bukan sebagai auditor, tapi as a full-time content creator. Dan kalau ditanya gimana kabar gue sekarang, puji Tuhan, it's been amazing. Bukan karena pekerjaan ini lebih gampang dari pekerjaan gue sebelumnya, bukan juga karena pekerjaan ini lebih banyak menghasilkan, tapi karena gue lebih enjoy sama perjuangannya, the process. Gue enjoy kerja lembur, even on weekends, atau bikin video sampai tengah malam, revisi materi berkali-kali. Dan bahagianya tuh bukan cuma di permukaan doang, tapi lebih ke gue ngerasa fulfilled. Gue ngerasa gue ngelakuin hal yang rewarding. Dan yang terakhir, bukan juga karena gue yakin pasti berhasil di field ini, enggak. Cuman gue gak mau aja di umur gue yang ke-40 tahun nanti, gue cuma bisa wondering doang, dulu kalau gue coba resign dan cobain di field ini, kira-kira hasilnya bakal kayak gimana ya? Dari pengalaman aku ini, ada 3 hal yang pengen aku share sama kalian semua di sini. Yang pertama, setiap kita ngelakuin segala sesuatu, fokusin aja energi kita pada hal yang bisa kita kontrol, which is the process, dan jangan pernah membandingkan. Kita semua tahu, mencari tujuan hidup itu bukan merupakan sesuatu yang mudah, membutuhkan proses yang panjang. Ya udah, don't rush into things. Gak perlu terburu-buru untuk figure it out. Nikmatin aja prosesnya. Fokusin aja mindset kita pada prosesnya. Kalau dalam perumpamaan menabur dan menuai, ya udah fokus aja sama menaburnya. Jangan fokus sama tuaiannya terus. Ketika kita baru mulai ngelakuin suatu hal, jangan langsung mikir, kira-kira bakal berhasil nggak ya? Kira-kira kapan ya menghasilkannya? Atau ya udahlah, gue tetap korporat aja, udah enak banget, udah aman. Padahal sebenarnya kita nggak terlalu enjoy di sana. Sama seperti ketika aku doing this TikTok thing, bukan berarti aku langsung happy 24/7, aku merasa, wah, this is it, this is my time to shine. Enggak juga, nggak semua video aku populer, nggak semuanya dilihat banyak orang, tapi aku tetap fokusin diri aku sama menaburnya. Produksi, produksi, produksi. Karena itulah yang bisa aku kontrol. Aku nggak mau abisin energi aku untuk hal-hal yang di luar kontrol aku. Aku nggak pernah targetin diri aku untuk dapat follower sekian by the end of the year, atau gue harus dapat views video minimal sekian untuk menunjukkan kalau gue perform. Karena itu di luar kontrol gue. Dan ketika kita lagi menabur, jangan liatin ladang orang lain yang mungkin udah panen, ladang teman kita yang mungkin panennya di usia muda. Oke, nggak apa-apa, bagus banget. Karena ketika aku fokusnya sama hasilnya, ketika aku fokusnya sama tuaiannya, kapan video aku viral, kapan views aku meledak, itu aku akan cepet quit nantinya. Dan hal yang kedua yang aku pengen share sama kalian adalah explore. Explore aja biar kita tahu. Kasarnya gini, kalau gue tanya ke lo suka lemang nggak makanan khas Aceh? Kalau lo belum pernah coba, ya lo nggak akan tahu ini enak atau enggak. Lo nggak akan bisa jawab lo suka atau enggak. Jadi kita harus coba dulu untuk menentukan ini enak, ini nggak enak. Sama halnya seperti pekerjaan kita. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak coba dulu. Mencoba dalam hal ini bukan berarti gegabah, resign, padahal nggak ada backup plan. Tapi list down aja hal-hal yang kita mungkin ada interest di sana dan mulai terjun ke situ. Kerjain aja hal yang kalian suka di waktu weekend kalian atau di waktu pulang kantor. Kerjain aja, nggak apa. Nanti kita lihat itu worth it atau enggak. Kalau emang nggak worth it, ya udah, berarti itu emang simply nggak cocok aja. Sebenarnya ini bukanlah hal yang baru ya. Cuman aku lihat banyak banget orang-orang di luar sana yang pingin tahu passion mereka apa, lagi cari tahu purpose mereka apa, tapi mereka diem aja, cuman ngelakuin rutinitas mereka seperti biasa dan ngelakuin hal-hal yang familiar aja gitu. Padahal satu-satunya jalan biar kita tahu adalah dengan kita mencoba. Dan yang terakhir yang aku mau share sama kalian adalah, ini sih yang paling aku struggle di sini, berani untuk gagal. Karena inilah yang bikin aku berani meninggalkan semua itu demi mencoba suatu hal yang baru yang belum tentu berhasil juga. Aku inget kata-kata Mike Tyson, if you try and fail, then congratulations. Most people don't even try. Jangan sampai karena kita belum tahu tujuan hidup kita apa, kita jadi gak ngelakuin apa-apa.
Thank you.